Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersun Arif. Bagaimana Anda semua? Sehat ya? Ini di libur panjang, long weekend. Ini mudah-mudahan Anda bisa menikmatinya baik bersama keluarga maupun handai tolan. Saya akan mengajak Anda untuk terus membahas masalah politik karena walaupun ini akhir pekan tapi kita melihat bahwa perkembangan politik dalam beberapa pekan terakhir ini memang sangat menarik apalagi kalau dikaitkan dengan kepentingan dari keluarga Solo atau geng Solo atau geng Mulyono gitu banyak orang juga menyebutnya. Ini perkembangan terbaru selain Pak Jokowi yang sekarang setengah berlibur bersama dengan anak cucunya. Rupanya di DPR ini soal pemakzulan Gibran itu terus berlanjut. Tapi diam-diam ternyata ada purnawirawan atau ya organisasi purnawirawan lain yang juga mengirimkan surat ke DPR, tetapi agendanya beda. Kali ini mereka para purnawirawan ini menolak pemakzulan Gibran Rakabuming. Jelas ini merupakan gerakan kontra dari yang dilakukan oleh para purnawirawan sebelumnya, purnawirawan dan prajurit TNI yang menuntut pemakzulan Gibran Rakabuming. Soal ini dibenarkan oleh Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, yang dia menyatakan bahwa memang ada surat itu, ada surat dari para purnawirawan yang menolak untuk pemakzulan Gibran. Tapi eh, apa nama organisasinya atau siapa mereka ini, Indra Iskandar tidak bersedia menyebutkannya. Soal ini sebenarnya kita sudah sempat mendapatkan clue atau petunjuk dari Wakil Ketua DPR Sumi Dasko Ahmad yang pada waktu Selasa kemarin setelah pembukaan rapat paripurna kan dia menyatakan kepada wartawan bahwa soal surat dari para purnawirawan itu ketika dia ditanya mengapa tidak dibacakan pada rapat paripurna dia menyatakan bahwa surat itu belum dia terima, belum pimpinan DPR belum terima, masih di Sekretariat Jenderal. Tetapi dia menyatakan bahwa ini kan mesti berhati-hati dalam soal surat pemakzulan itu karena kata dia purnawirawan ini bukan hanya satu, kata dia itu bisa jadi mereka harus berhati-hati menanganinya. Tetapi seperti katakan oleh Sumi Dasko Ahmad, kalau nanti mereka suratnya itu sudah sampai kepada mereka, pada pimpinan maksudnya, maka ini nanti akan dibahas dalam rapat pimpinan DPR dan juga Badan Musyawarah Pimpinan Fraksi-fraksi. Dari pernyataan Sumi Dasko tadi kita dapat clue bahwa memang ada berarti ada surat lain. Hanya saja pada waktu itu Sumi selalu menyatakan bahwa mereka itu belum menerima, belum membaca suratnya. Tapi dia sudah tahu ya bahwa ada surat yang lain dari pimpinan organisasi purnawirawan lain yang mengirim penolakan itu. Selain Sumi Dasko kan juga yang menyatakan belum menerima surat itu adalah Puan Maharani, Ketua DPR ya, yang dia menyatakan kalau dia menyebutnya itu belum diterima dari tata usaha. Wah, ini kan kita lihat sekali bahwa sikap mereka sangat legal formal. Ya. Mereka mengaku mereka belum menerima. Padahal kan sebenarnya soal surat pemakzulan Gibran ini, desakan pemakzulan Gibran yang dikirim oleh para purnawirawan dan prajurit TNI itu dikirim sudah sejak tanggal 2 Juni 2025 ini. Kalau toh mereka menyatakan bahwa mereka pada waktu itu sedang reses, tapi nggak mungkin dong para pimpinan DPR ini nggak ngerti bahwa itu ramai sekali dibahas di pemberitaan. Dan bahkan sebenarnya kalau mau mundur ke belakang lagi, pada saat tanggal 17 April pada waktu itu, ketika para purnawirawan ini menyampaikan pernyataan sikapnya, yang pada waktu itu masih 8 pernyataan sikap yang dibacakan oleh mantan Danjen Kopassus Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Sunarko, itu kan juga sangat heboh ya beritanya. Nah, jadi nggak mungkin kalau mereka tidak mengetahui ada surat itu. Jadi kita bisa menduga-duga bahwa tarik menariknya memang masih sangat kuat di DPR dan paling penting seperti saya sebut kemarin belum ada green light dari Pak Prabowo sebagai presiden sekaligus ketua umum Partai Gerindra. Nah, siapa para purnawirawan ini yang mengirim surat untuk menolak pemakzulan Gibran?
sebenarnya kita dengan mudah menduganya. Tapi apakah mereka yang mengirim, beberapa di antara mereka yang ngirim, ya kita belum tahu karena belum dapat penjelasan. Setidaknya pada waktu para purnawirawan itu membacakan 8 tuntutan, yang pada waktu salah satu soal pemakzulan Gibran-nya hanya poin ke-8 kan sesungguhnya. Tapi kan kemudian yang dikirim itu hanya pemakzulan Gibran, poin 1, 2, sampai 7 itu tidak didesakkan oleh mereka. Tidak lama kemudian kan PPAD Ketua Umumnya, yakni Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Komarudin Simanjuntak menyatakan bahwa pernyataan para purnawirawan itu tidak mewakili purnawirawan TNI secara keseluruhan. Jadi dia dengan menyatakan bahwa itu bukan sikap dari PPAD lah setidaknya. Dan sikap dari Komarudin ini kemudian ditegaskan lagi ketika akhirnya pada tanggal 2 Juni 2025 atau 2 pekan setelah pernyataan dari para purnawirawan yang dibacakan oleh Pak Narko tadi, itu kan para purnawirawan ini berkumpul. Bukan hanya PPAD, itu ada LVRI, Legiun Veteran Republik Indonesia, kemudian Pepabri, ini Pepabri ini dipimpin oleh Pak Agung Gumelar, kemudian ada juga PPAD, PPAL, PPAU, dan PP Polri. Bahkan Persatuan Istri dari para purnawirawan ini, mereka membuat 5 pernyataan sikap. Sebenarnya dari 5 pernyataan sikap itu, yang lainnya itu saya kira sangat normatif, tapi yang paling penting poin pertama yang menyatakan bahwa organisasi yang resmi dari para purnawirawan itu ya mereka, itu hanya 6 organisasi itu. Secara tidak langsung mereka menyatakan bahwa pernyataan sikap dari 300 lebih purnawirawan terdiri dari purnawirawan TNI AD, TNI AU, dan TNI AL itu bukan sikap resmi dari mereka. Seperti yang dikatakan oleh Komarudin Simanjuntak tadi bahwa itu tidak mewakili sikap mereka. Tetapi kan kalau kita lihat jumlahnya yang lebih dari 300 orang dan nama-nama besar yang ada di situ, ya kita nggak bisa meremehkan begitu saja gerakan ini. Gerakan ini kan dipimpin oleh Pak Tri Sutesno, mantan wakil presiden dan juga pernah menjadi Panglima ABRI. Kemudian menandatangani surat itu kan ada 4 orang jenderal dari TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Yang dari TNI AD-nya ada 2 orang, yakni Jenderal TNI Purnawirawan Farul Rozi, mantan Wakil Panglima TNI. Kemudian Jenderal TNI Tiasno Sudarto, ini mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto, mantan Kepala Staf TNI AL, dan Marskal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan, ini mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Ya, jadi nggak bisa dianggap main-main dan kemudian dinyatakan bahwa mereka bukan organisasi yang resmi. Katakanlah kalau tahu mereka bukan resmi, tapi mereka ini bagian dari warga negara. Dan bagian warga negaranya itu pengabdian. Mereka juga nggak main-main, karena diantara mereka tadi saya sebutkan jabatan-jabatannya. Itu ya menunjukkan bahwa mereka sudah cukup berbakti kepada bangsa dan negara. Jadi nggak bisa dinafikan begitu saja dengan kemudian mungkin kalau dalam bahasa hukum dianggap mereka tidak punya legal standing. Saya pikir semua warga negara, apalagi mereka para purnawirawan, ini banyak diantaranya adalah perwira tinggi, ya legal standingnya mereka sangat jelas gitu. Jadi kalau kemudian ini dianggap tidak legal standing, ya menurut saya, jadi kita sebagai bangsa ini apa dong legal standingnya? Nah, jadi kita bisa duga-duga bahwa ya di antara mereka itulah, di antara 6 organisasi itu yang kemungkinan mengirim surat tandingan, atau jangan-jangan malah ke 6-6-nya, karena kalau melihat sikap mereka ini kan sangat kontras sejak awal ya. Kalau kita runut kan peristiwanya itu berkaitan ya soal pemakzulan ini. Dari sisi pemakzulan itu sempat sebenarnya tadinya memakan korban, yakni putra dari Pak Tri Sutesno, yakni Letnan Jenderal TNI Kunto Ariswibowo sebagai Pangkogap, kemudian dicopot jabatannya, padahal baru beberapa bulan dia menjadi Pangkogap Ilhan 1. Tapi kemudian oleh Pak Prabowo dipertahankan, dikembalikan jabatannya. Dan yang paling mencolok tentu saja adalah pada peristiwa halal bihalal para purnawirawan yang dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2025 di Balai Kartini. Pada waktu itu kan rencananya Pak Tri Sutesno itu tidak diundang. Tapi karena Pak Prabowo kemudian menolak hadir, akhirnya Pak Tri Sutesno diundang, dan bahkan kemudian Pak Tri Sutesno itu ditempatkan di posisinya, duduknya itu di VVIP nomor 1 itu bersama dengan Presiden Prabowo, dan secara demonstratif Pak Prabowo menunjukkan sikap hormatnya ketika dia mau berpidato, dia
berbalik sebentar dan kemudian memberi hormat kepada Pak Tri Sutrisno. Jadi memang ini ada diam-diam ada semacam rivalitas gitu di kalangan para purnawirawan ini. Tetapi para purnawirawan yang memegang lembaga-lembaga resmi para purnawirawan seperti Legion Veteran Republik Indonesia, Popabri, PPAD, PPAU, PPAL, bahkan PP Polri juga, itu tentu mereka tidak berani bersikap frontal terhadap Pak Tri Sutrisno. Bagaimanapun juga sekarang ini Pak Tri Sutrisno adalah paling senior di antara jenderal paling senior di kalangan TNI, baik dari sisi usia maupun dari jabatannya, ya. Kan di TNI itu kalau soal senioritas itu biasanya pertama dilihat dari usia, kemudian angkatan mereka di akademi militernya, dan kemudian dilihat yang terakhir ada soal jabatannya, ya. Jabatannya itu menentukan senioritas di dalam kemiliteran, kendati mereka sekalipun mereka sudah jadi purnawirawan. Nah, kalau dilihat dari itu Pak Tri yang menang semuanya. Beliau ini kan lulusan Akademi Teknik Angkatan Darat, ATKAD Bandung tahun 59, dan seperti saya sebut tadi pernah menjadi lengkap ini Kepala Staf TNI Angkatan Darat, kemudian Panglima ABRI, dan kemudian menjadi Wakil Presiden. Sekali lagi ini tergantung dinamika pemakzulan Gibran ini kembali kepada para elit politik, para tokoh-tokoh partai politik, karena memang domainnya itu sekarang ya di parlemen, dan parlemen itu terutama DPR dan juga MPR itu kan sebagian besar merupakan kepanjangan tangan dari partai-partai politik, kecuali DPD. DPD pun banyak diantaranya mereka itu terafiliasi dengan partai-partai politik yang ada saat ini. Selama mereka para elit politik ini kemudian belum menentukan sikap, jadi ya agak sulit untuk kita berharap akan terjadi pemakzulan. Apalagi PDI misalnya yang tadinya kita duga ini bisa menjadi motor dari penggerak dari gerakan pemakzulan, itu seperti dikatakan oleh politisi PDIP yang juga anggota DPR, Arya Bima. PDIP itu kata dia mereka itu ingin mentradisikan untuk siklus kepemimpinan itu setiap 5 tahunan. Jadi artinya mereka ini selama pemerintahan itu berjalan ya mereka akan terus melakukan kritik-kritik, tapi mereka tidak akan menjatuhkan di tengah jalan. Jadi kata Arya Bima, sekarang ini nggak pas kalau untuk dilakukan proses pemakzulan karena situasi ekonomi kita sedang memburuk, juga geopolitik global yang sedang bergejolak. Jadi ini kalau kemudian terjadi pemakzulan, mereka khawatir bahwa proses pembangunan yang tengah dijalankan oleh Pak Prabowo Subianto itu nantinya bisa terganggu. Dan apalagi seperti dikatakan Arya Bima, dia waktu itu pada menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, dia mendapat instruksi langsung dari Ibu Megawati katanya untuk hadir pada pelantikan itu. Jadi nggak melakukan boykot di situ. Dari situ kita bisa menafsirkan ya PDIP sendiri ternyata tidak punya niatan untuk melakukan pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming. Tetapi apakah dengan begitu bahwa pemakzulan itu sekarang berarti sudah aborted atau sudah gugur di tengah jalan? Saya kira nggak tidak bisa membacanya seperti itu karena semua tergantung dari dinamika politik. Justru yang disampaikan oleh Arya Bima tadi bahwa ini bisa menjadi persoalan karena situasi ekonomi dan gejolak dunia yang sedang terjadi, sehingga nanti kalau kemudian dilakukan pemakzulan itu menjadi kontraproduktif. Tapi sebaliknya, justru ketika terjadi misalnya krisis ekonomi dan krisis politik, ya mau nggak mau kemudian ini pasti dorongan untuk melakukan pemakzulan itu akan semakin kuat. Apalagi kalau kemudian diserukan oleh civil society, ya saya kira para elit politik tidak bisa tidak mau harus meresponnya. Karena seperti yang disampaikan oleh para purnawirawan, mengapa mereka itu mengajukan pemakzulan pada Gibran? Karena ada kekhawatiran mereka bahwa kalau kemudian dalam situasi dunia sedang bergejolak seperti saat ini, dan kemudian terjadi apa-apa pada Pak Prabowo, baik berhalangan tetap, meninggal dunia, atau mengundurkan diri, dan lain-lain lah, dan lain-lain penyebabnya, kemudian yang menggantikan Gibran, apa yang terjadi dengan Indonesia? Itu sebenarnya justru, jadi jangan dibalik juga Pak Arya Bima ya, kalau Anda menyatakan bahwa itu akan mengganggu. Tapi para purnawirawan juga berpikir secara lebih jauh. Kalau kemudian Gibran Rakabuming itu yang menggantikan Pak Prabowo dengan pengalaman yang sangat minim,
dia harus mengelola negara yang sangat besar seperti Indonesia dan dengan kompleksitas dunia yang sekarang ini sedang bergejolak, apa nggak tambah hancur negara ini. Jadi sebenarnya tinggal dari mana Anda melihat perspektifnya begitu ya. Karena kalau Anda melihat perspektifnya misalnya bahwa ini pemerintahan ini bisa berjalan sampai 5 tahun, itu kan sebenarnya juga asumsi yang bisa saja dibantah. Sebaliknya juga begitu, kalau ada kekhawatiran terhadap kesehatan Pak Prabowo misalnya, itu juga merupakan asumsi gitu yang bisa dibantah. Tapi saya kira ini kita mesti memilih dalam hal ini manfaat dan mudarat. Mana yang manfaatnya lebih besar dan mana mudaratnya lebih kecil. Dalam hal ini saya kira kalau kemudian kita memakzulkan Gibran dan kemudian menggantikan dengan wakil presiden yang kita sebut sebagai ban serep yang memang layak ban serep yang bisa digunakan ketika terjadi ban utamanya itu meletus, ya kita pasti harus memilih mana yang mudaratnya lebih kecil. Dan dalam hal ini memakzulkan Gibran itu dari kalkulasi apapun mudaratnya lebih kecil. Dengan catatan kalau partai-partai politik itu kompak dan mereka semua melihat bahwa Gibran ini selama menjadi wakil presiden lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. Kalau kita lihat dari prosesnya sejak awal jelas ya, kita bisa kalkulasi macam itu. Kedua dengan kapasitas dia yang seperti itu, ya sebenarnya sebagai wakil presiden nggak ada guna-gunanya juga Gibran Rakabuming ini, kecuali malah dia menghabiskan anggaran negara dengan melakukan terus kunjungan-kunjungan yang kita tidak tahu apa manfaat dari kunjungan itu. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.